Halo everyone. Ya, jadi pada malam hari ini aku bakal menemani kalian nih di Element Talks Up and Close Personal dengan aku Nico Noel, the Grand Finalist Element of the Year 2021 dari Provinsi Bangka Belitung. Babel Pacak. Ya, sorry banget ya sebelumnya aku harus mulai 3 menit lebih awal karena supaya kita bisa punya waktu lebih baik nih. Karena kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang aku terima nih lumayan banyak dan rata-rata tuh wah, menarik banget deh. So, before we start, aku punya mau nyampein beberapa hal nih, kayak selama live berlangsung, dimohon mungkin untuk bisa lebih concern dengan tidak menimbulkan keributan, dengan tidak mengirim chat-chat atau mengetik segala sesuatu yang berhubungan dengan ras atau mungkin memacu keributan, jadi supaya kondisi live pada malam ini tetap bisa kondusif dan begitu lancar, oke? 나, 그럼 또 여러분 다짜하오 네하오마 안녕하세요. 어, halo. Kita akan mulai sekarang ya. Aku akan mulai nih live up and close personal malam ini nih. Oke, jadi kira-kira pertanyaan pertama apa ya? Ini aku boleh jujur ya, pertanyaan tuh bener-bener seru-seru banget ya. Dan bagus-bagus. Okay, so the first question is from Jeffrey Kosasi. Ya, another Blues team. Yang pertama, sebagai lulusan HI dari UPH, apakah pernah nih Niko terpikir untuk mendalami bidang pekerjaan HI nih, seperti masuk NGO atau non-government organization, menjadi diplomat, atau menjadi seorang duta besar nih? Sebutkan alasannya. Ya, thank you Jeffrey udah tanyain pertanyaan ini. Ini pertanyaan bagus banget. Tapi kebetulan jawabannya udah kamu kasih tahu nih dalam pertanyaannya nih. Jadi kayaknya aku apa nggak usah jawab lagi ya? Iya, bercanda, bercanda, bercanda. Oke, jadi jujur, aku masih benar-benar kepengen untuk mendalami bidang pekerjaan hubungan internasional, yaitu masuk sebagai diplomat, kemudian duta besar, atau bahkan bekerja di non-profit organization atau NGO. Nah, NGO itu contohnya kayak apa sih? Kayak misalkan di Indonesia tuh ada UNHCR, ada UNICEF, ILO, ada UNDP, bahkan sekelas WWF dan Greenpeace itu juga terhitung sebagai non-government organization atau NGO gitu. Tapi mungkin aku belum bisa menemukan arah karir ke arah sana gitu, karena rata-rata pengetahuan yang dibutuhkan itu kalau memang ingin menjadi seorang staf ahli gitu tuh memang harus sangat pacak. Pacak itu apa ya? Sangat luas gitu. Jadi aku memang berencana untuk mendalami studi lanjut, yaitu ke S2 dengan jurusan HI juga, untuk bisa memenuhi ke bidang kerja tadi ini nih, untuk jadi diplomat, untuk jadi kerja di NGO. Nah, NGO yang aku pengen tuh sebenarnya UNDP sih, United Nations Development Program. Itu nanti itu yang dia menjalankan program-program 17 Sustainable Development Goals atau 17 kegiatan tujuan keberlangsungan gitu kan. Nah, kemudian aku juga pengen sih masuk ke dalam badan pengkajian policy, badan pengkajian policy, atau apa ya policy itu bahasa Indonesia-nya, maaf aku lupa. Kebijakan luar negeri yang ada di Kemenlu. Cuman ya sama lagi itu ke requirement-nya harus S2. Jadi aku juga nanti akan berencana untuk melanjutkan studi S2 aku untuk mendalami bidang tersebut gitu. Thank you Jeffrey pertanyaannya. So, pertanyaan kedua dari motivasi bijak. Okay, second question. A national emergency is a serious situation that requires immediate action from government. That most emergency situation is a war, and latest one is COVID-19 pandemic. In your opinion, how immediate action are appropriate during emergency situation amid the pandemic? Okay, so before we moving forward to answer this question, kita harus tahu lebih dahulu nih tentang apa sih yang namanya keadaan darurat atau the emergency state emergency. Jadi state emergency itu tadi udah disebutkan. Yang pertama itu adalah war. Tapi berdasarkan Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya, segala macam keadaan yang dianggap dan dinyatakan oleh presiden sebagai pernyataan yang darurat itu tuh diusut secara cepat gitu. Contohnya tuh kayak COVID-19 pandemic ini nih. Nah, COVID-19 itu kan dikategorikan sebagai kondisi emergency tingkat sivil atau tingkat masyarakat. Nah, itu
menurut aku secara jujur ya, in my opinion, pemerintah Indonesia tuh udah cukup sigap gitu dengan melakukan pembatasan kegiatan sosial skala besar. Dengan begitu munculnya pandemik di Maret tahun lalu langsung dideklarasikan sebagai oh the state is in emergency gitu, kayak oke, kita harus ngambil tindakan langsung gitu, immediately gitu. Itu menurut aku udah tindakan yang sangat bagus dan kita harus applause pemerintah. But again, masyarakatnya nih yang masih bandel banget gitu loh, kayak udah disuruh pembatasan sosial tapi mereka masih nongkrong-nongkrong keluar, udah disarankan untuk pakai masker tapi banyak banget di luar tuh aku lihat kayak di jalan itu masih banyak yang nggak pakai masker, yang seleweran sana sini gitu. Jadi sebenarnya respon dari pemerintah itu udah bagus, yang jelek itu adalah bagaimana masyarakat itu nggak bisa kooperatif dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut, padahal sudah jelas disebutkan gitu loh. Pasal 21, pemerintah itu berhak untuk memerintah dan mengatur badan kepolisian, damkar dan lain-lain, bahkan BNPT gitu. Kemudian pasal 19 membatasi kegiatan orang di luar, pasal 18 membatasi rapat atau kegiatan-kegiatan yang harus menimbulkan kerumunan gitu. Jadi sebenarnya menurut aku respon dari pemerintah itu udah bagus banget. Cuman yang salahnya di sini, yang kurangnya adalah respon dari masyarakat. Kita kurang kooperatif seperti itu. Okay, so the next question from at red white with pride. Wah, ini namanya bagus banget ya, at red white with pride. Halo Nico, halo. Sebagai seorang language enthusiast, influence apa sih yang sudah kamu berikan kepada orang banyak nih berkenaan dengan kemampuan bahasa asing kamu? Good luck buat kompetisinya. Wah, thank you ya Red with Pride. Jadi sebagai mana yang kalian udah tahu, aku ini sekarang tergabung dengan komunitas namanya Polyglot Indonesia. Polyglot Indonesia itu apa sih? Jadi Polyglot Indonesia itu adalah komunitas pemuda-pemuda penutur bahasa asing. Jadi ada yang penutur bahasa Rusia di sana, Spanyol, Korean, Mandarin, semua tuh ada di sana gitu. Nah, apa sih yang kami lakukan? Kami itu berkerumun untuk mendiskusikan atau mempromosikan berbagai macam kebudayaan kepada para partisipan-partisipan. Nah, apa yang udah aku lakukan? Aku waktu itu pernah cerita ketika live aku dulu itu bahwa aku pernah juga tergabung di dalam namanya Rubik atau Rumah Belajar Indonesia Kreatif. Nah, Rumah Belajar Indonesia Kreatif itu adalah sebuah wadah buat orang-orang yang melakukan kegiatan volunteer nih untuk khususnya dalam bidang pengajaran. Saat itu aku ngajar di Bojonggede. Nah, selain aku juga ditugaskan sebagai social media and content. Nah, selain itu juga aku merambat sebagai seorang teacher di sana, English teacher gitu. Nah, kenapa sih fokus aku dari dulu tuh kemarin itu selalu soal pendidikan gitu, dan khususnya bahasa gitu. Because I believe gitu, kalau education is a fundamental human rights, is not for a privileged few, it is for everyone. So everyone shall get an exposure to the education itself. Jadi aku mengusahakan bagaimana sih aku bisa kemampuan yang aku punya, karena jujur apa yang aku punya saat ini tuh aku hanya merasa bahwa aku punya lebih dalam bidang bahasa gitu. Aku nggak bisa mengajari namanya matematika, ngajarin namanya science, karena aku nggak terlalu bagus dan aku nggak jago di situ. Yang bisa aku kasih adalah cuman hanya lewat bahasa. Karena aku yakin gitu, being poor is not a sin gitu loh. Bahwa orang miskin itu bukanlah kesalahan gitu. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Karena kalau kita boleh bilang secara gamblang, life will never be so easy on us. Life will never get easy on us. So we are the one who shall make the life get easy on us. Jadi harus kita gitu yang bikin life itu untuk bisa oke nih, baik-baik dengan kita gitu. Cara dengan apa? Cara dengan berusaha. Dan salah satunya bagi mereka nih, orang-orang yang agak terpinggirkan itu adalah dengan pendidikan gitu. Karena aku yakin pendidikan dan khusus lewat bahasa itu bisa membuka banyak gitu jendela untuk kesempatan-kesempatan di kemudian hari nih. Oke. So dari at critical pageantry, what's the biggest impact you have had on the people around you? If none, what are your plans to make good impact on those around you? To be honest, ini jawabannya udah aku jawab nih tadi nih di pertanyaan sebelumnya dari at Red White Pride, yaitu aku waktu itu tergabung dalam kegiatan volunteer tahun 2020 lalu dalam keanggotaan di Rubik. Itu menjadi seorang teacher, English teacher. Juga aku sekarang tergabung di Polyglot, komunitas pemuda. Nah, yang aku lakukan adalah aku memberikan apa yang aku punya kepada mereka supaya mereka setidaknya bisa membuka kesempatan-kesempatan lain yang mereka tuh nggak pernah bisa dapatkan hanya karena mereka nggak pernah bersekolah, atau mereka nggak bisa pergi ke tempat-tempat les untuk belajar bahasa karena mereka merasa mereka miskin dan mereka malu gitu untuk
belajar itu gitu ya. Jadi ya jawabannya sama. Thank you Critical Pageantry dari Ed, kemudian dari Ed Mumu Helikonia. Wah, ini dari Kak Mumu nih, another blues. Oke. Apa sih alasan Niko untuk mendalami bahasa Korea setelah bahasa Inggris dibandingkan bahasa lainnya yang lebih awam? Thank you. Nah, oke, jujur aku mau highlight pertanyaan yang ini nih, karena pertanyaan ini menurut aku menarik banget. Jujur banyak banget orang nanyain ke aku, kenapa sih harus belajar bahasa Korea gitu? Kenapa sih nggak bahasa Mandarin aja? Kenapa sih nggak bahasa yang lain dulu gitu, yang lebih awam gitu? Mungkin pertanyaan ini juga yang dirasakan sama kamu ya nggak? Karena orang pasti orang-orang nanya, kenapa sih harus belajar bahasa Thailand kamu gitu kan, kayak aneh gitu, nggak kepake gitu kan. Nah, jadi di sini aku mau kasih alasan bahwa nggak ada bahasa asing yang nggak berguna gitu. 외국 언어를 배우는 것을 빠진 게 아니잖아요. Jadi bahasa-bahasa belajar bahasa asing itu bukan, it's not a crime gitu loh untuk belajar bahasa asing gitu loh. Dan alasan aku yang pertama itu jujur karena I'm a big fan of K-drama. Wah, ketahuan deh. Aku suka nonton drama, tapi hidup aku nggak drama ya. Cholte Andreo. Jadi pertama adalah aku suka banget nonton K-drama gitu kan. Terus dari situ aku mulai itu merasa ada ketertarikan dengan budayanya gitu. Terus aku ingin mendalami lebih jauh soal bahasanya gitu. Tapi the biggest motivation itu buat aku untuk belajar bahasa Korea itu sebenarnya adalah ketika waktu aku SMA itu Secretary General PBB pada saat itu menjabat adalah Mr. Ban Ki-moon yang which is dari Korea gitu. Nah, aku pengen banget gitu saat itu, aku pikir karena aku ingin ngambil jurusan HI gitu ya, anak kecil saat itu aku mikir, oh kalau aku mau kerja dalam bidang HI berarti yang harus aku lakukan adalah belajar bahasa Korea gitu, supaya kalau aku masuk ke UN nih, PBB yang ada di Indonesia perwakilannya, nanti si Mr. Ban itu bisa lihat kayak, wih ini orang bisa bahasa Korea nih, bahasa ibu aku gitu. Jadi ya udahlah, aku akan terima gitu. Awalnya aku berpikir seperti itu gitu kan, which is actually is not work like that gitu, dan I'm okay gitu. Dan aku nggak merasa sia-sia sih dengan aku bisa belajar bahasa Korea itu, karena benar tadi yang kata Pak Mardi bilang, aku bisa nonton Netflix tanpa subtitle. Well, it's partly correct but partly wrong, karena aku ketika nonton drama Netflix itu aku masih perlu baca subtitle sih, walaupun ya sekitar 40% dari serial drama itu tuh aku ngerti gitu hasilnya apa gitu. Jadi wah, ya menarik juga gitu. Salah satunya itu. Cuman yang the biggest part dan my motivation sih soal yang tadi itu, si Mr. Ban Ki-moon, yang aku pikir kalau aku belajar terus aku bisa masuk nih langsung ke UN tanpa daftar apa-apa, kayak ya anak kecil. Oke, next dari Ria Gabriela. Hai Nico, hai Ria. What sparked your interest toward language in the first place? Do you find watching movies help a lot while learning a new language? And do you have any tips and trick for people who want to pick up a new language? Nah, ini ada pertanyaan sama nih, aku langsung bacain aja ya, dari @acak_. Itu sama, gimana sih caranya agar tepat menangkap dalam belajar bahasa asing? Oke, jadi yang pertama menurut aku, yes, ketika kita belajar bahasa asing yang penting itu adalah kita harus find the motivation first gitu. Gimana, apa yang kita mau mulai, kenapa kita mau memulai. Dan betul yang kata Ko Selvin kemarin bilang, another motivation is about fear. Jadi kita menggunakan fear atau rasa takut kita untuk bisa maju, to strive forward. Jujur, aku waktu awal itu takut banget gitu untuk belajar bahasa asing, karena kayak aku harus mulai lagi dari awal gitu. Aku harus kayak ngafalin lagi kosakatanya gitu. But I'm not stopping just like that gitu. Aku mikir bahwa oh ini sebuah investasi yang bagus gitu, yang kalau aku gunakan untuk berkembang, ini tuh bisa membantu aku untuk bisa menguasai bahasa yang lain gitu, dan which is actually good gitu kan. Nah, aku ada satu cerita nih. Jadi aku sebenarnya yang mendorong aku nih untuk kemudian bisa benar-benar yakin dan mau confident banget untuk bisa belajar bahasa Korea itu adalah ya fear tadi gitu. Karena waktu aku SD itu aku inget banget gitu, sama guru bahasa Inggris aku pernah dibawa maju ke kelas dan aku mengalami namanya saat itu public humiliating gitu. Jadi kayak guru bahasa Inggris aku bilang kayak gini, oh kamu ngomong bahasa Inggrisnya jelek gitu, dan kenapa sih gitu aja nggak bisa gitu, gampang, sedangkan teman aku yang lain itu gampang, cepet banget tangkapnya. Terus ya she laugh at me. Tapi di saat sisi itu aku nggak yang pundung gitu, aku yang nggak drop, tapi aku jadikan itu motivasi, kekuatan, kayak ya kalau gitu aku harus jadi lebih baik gitu, supaya aku nunjukin ke si Miss kalau
ya aku kayak gini tapi aku bisa gitu, karena which is this is very important gitu, karena banyak orang yang ketika kita belajar bahasa Inggris itu tuh, atau bahasa luar gitu ya, mereka selalu bilang kok logatnya nggak kayak native, kok nggak kayak orang-orang sana gitu. Yang pernah aku ingatkan bahwa ketika kita belajar bahasa asing itu kita untuk bisa mengerti dan mengenal budaya mereka, dan terlebih lagi untuk bisa berkomunikasi gitu dengan mereka, bukan dengan semata-mata oh you don't talk like that gitu, kayak you don't speak like British people gitu. So if I speak like this lah, should I consider as a Singaporean lah? I'm not Singaporean but I can speak like Singaporean, so it's not actually a Singaporean. So that's the point gitu. Kita belajar bahasa luar itu bukan untuk supaya terdengar seperti native, tapi untuk kita bisa membuka wawasan kita lebih dan untuk bisa berkomunikasi dengan orang native itu tersendiri gitu. Jadi yang pertama tadi, jangan lupa find your motivation. Kalian harus benerin dulu motivasi kalian itu sebenarnya apa sih gitu. Dan jangan kemakan omong-omongan di luar gitu. Kalau Inggrisku atau bahasa Koreaku kok nggak kayak Hanguk인처럼 nggak ada sana gitu loh. Kok nggak kayak orang Korea gitu. Itu salah gitu. Itu salah banget kalau kalian kepengen belajar bahasa luar cuma ingin supaya terdengar seperti mereka gitu. Salah banget, oke? Jangan dilakukan. Next question dari Steve Owen. Bagaimana cara Anda bertahan dan terus termotivasi nih untuk belajar bahasa yang terus bertambah untuk dipelajari? Nah, balik lagi, my motivation, karena saat aku udah bilang kan aku mau lanjut untuk bekerja di UNDP atau di NGO atau perwakilan UN ada di Indonesia. Nah, my motivation adalah itu gitu loh. My goal is that. Jadi mungkin tips aku untuk teman-teman sekalian, kalau ketika kalian mau pick up a new language itu, kalian harus tahu dulu gitu goal kalian yang terbesar itu apa. Kalau kalian cuma untuk pamer, percaya deh, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 2 bulan deh, kalian pasti udah akan males gitu belajar bahasanya, karena motivasi kalian itu udah salah gitu. Jadi yang pertama, ya kalian harus find the correct motivation, dan untuk aku adalah motivationnya yang tadi. Dan goal aku udah tahu nih goal aku untuk apa. Aku mau jadi representatif di UN untuk Indonesia, dan bahasa itu adalah modal aku, dan itulah my goal. Jadi dari situ yang kemudian terus buat aku motivasi dan tetap bisa konsisten gitu untuk belajar bahasa yang, ya jujur bahasa Korea itu termasuk dari 10 bahasa tersulit di dunia gitu. Yang pertama selain Mandarin tentunya, dan bahasa Jepang gitu. Jadi itu cukup tantangan sih menurut aku. Next dari Lucy tanya L. Hai Nico, hai Lucy, menurut kamu bahasa apa sih yang paling sulit dipelajari? Jujur, menurut aku yang paling sulit banget dipelajari itu adalah Mandarin gitu. Padahal aku udah belajar Mandarin tuh udah dari sekitar SMA. Ya, aku udah belajar dari SMA, udah sampai ngeles. Tapi aku nggak gitu bisa gitu. 我会说一点中文，我不会学 Jadi aku bisa ngomong Mandarin sebenarnya untuk keseharian sedikit, tapi kalau untuk baca Hanshi itu aku masih sulit gitu, karena menurut aku Hanshi itu harus dihafalin. Dan ya tadi aku bilang motivasi aku untuk belajar Mandarin itu nggak gitu kuat, jadi aku uh, terjungkal lah di tengah jalan, istilahnya kayak gitu ya, let's say. Jadi ya yang pertama penting banget, makanya motivasi, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kemudian next question dari Isak Sam. Halo Isak. Halo Niko, boleh nggak sih ceritain kalau kamu pernah komunikasi langsung nih sama native pakai bahasa mereka nih, terus perasaannya gimana? Gugup nggak? Terus tanggapan mereka apa? Nah, jujur, jadi sewaktu aku kuliah di UPH itu banyak banget orang-orang Korea yang kuliah di sana gitu. Dan aku punya banyak teman-teman orang Korea yang salah satunya apa sih? Ya itu tadi, supaya aku bisa sekali ngelatih bahasa Korea aku banyak nih temenan sama mereka gitu untuk ngelatih bahasa-bahasa Korea itu. Terus aku pernah satu momen itu aku coba ngajak mereka dalam bahasa Korea setelah aku belajar 1 tahun. Well, mereka gugup lah, aku gugup jujur, karena it's not my native. Kemudian aku ngomong sama orangnya langsung gitu. Tapi tanggapan mereka, wow, they applause me. Mereka bilang, wah keren banget tuh, ya cica nih. Mereka bilang kayak gitu. Kok kamu mau gitu belajar bahasa kami gitu yang susah gitu, kayak wah aku apresiasi banget gitu. Dan mereka tuh senang gitu ada orang luar yang bisa belajar bahasa mereka gitu dan mau. Sama aja lah kayak mereka yang tiba-tiba mau berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia, pasti kita sebagai orang Indonesia juga merasa wah takjub, kagum gitu kan. Jadi ya kalau dibilang gugup, tapi kalau gugup terus kemudian jadi takut, ciut, jadi kita nggak berani ngomong, ya nggak akan pernah bisa gitu loh. Jadi emang jujur dalam belajar bahasa asing itu yang pertama itu kita harus punya courage gitu, harus punya keberanian gitu.
ya nggak apa-apa salah gitu, nggak apa-apa ngomongnya aneh gitu, ya nggak apa-apa masih belepotan gitu, karena dari kesalahan itu ya terus kita bisa jadi belajar gitu yang benar. Oh ternyata ngomongnya gini, oh 이게 한국말을 한국어로 이렇게 말해주십시오 gitu, kayak oh ngomongnya kayak gini gitu, kayak Espanyol, también puedo Espanyol, kayak oh ngomong Espanyol itu tuh kayak gini gitu. Ya penting banget courage, jadi ingat ya teman-teman, harus berani. Terus next question. Dari @christo.forus. What is your purpose or motivation or intention to join Element of the Year? How if this contest disappoints you? Wah, pertanyaannya sulit banget ya. Ini kayak pertanyaan malam final ini. Ini Christophorus jangan-jangan salah satu juri nih, atau dapat pertanyaan titipan dari juri nih. Wah, sumpah ini susah banget. But oke. Jadi perlu aku garis bawahi bahwa aku nggak merasa bahwa elemen itu akan in someday gitu, in the future elemen itu bakal disappoints me. Malah aku berterima kasih banget gitu dengan elemen yang udah kasih aku platform untuk bisa membawa advokasi aku soal pendidikan tadi, bahwa aku garis bawahi bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan, khususnya bahasa. Karena dengan kita belajar bahasa itu banyak membuka sekali kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan. Nah, tapi the bigger we would like to be heard, kita harus butuh platform yang bigger juga gitu. Dan kalau hanya aku sendiri dengan aku yang seperti sekarang itu, jujur itu nggak akan bisa terdengar banyak gitu pesannya atau message-nya oleh banyak orang, nggak akan bisa diikuti gitu. Karena namanya influencer, kita harus bisa menginfluence, yang which is orang-orang harus bisa terinfluence untuk mengikuti campaign kita gitu, menyuarakan suara yang sama gitu. Jadi aku malah berterima kasih dengan adanya Elmen untuk berikan aku kesempatan lewat platformnya untuk bisa menyuarakan hal ini gitu. Dan jujur malah aku yang takut gitu kalau someday aku yang bakal kecewain Elmen gitu, kayak I can't be consistent after grand final misalkan gitu, let's say gitu. Justru aku makanya mengusahakan supaya gimana pun aku bisa tetap konsisten gitu, menjadikan bahwa ya once we become the new element of the year, ya forever will be the new element of the year gitu. Jadi sepanjang masa kita akan menjadi the new element of the year, nggak cuman setahun masa jabatan terus udah beres gitu. Kita udah lewat setahun, udah ada angkatan baru, terus udah nggak jadi element of the year lagi. No, menurut aku sepanjang waktu kita akan tetap menjadi the new element of the year gitu, sekali kita sudah terpilih. Jadi aku benar-benar takut banget gitu untuk kalau justru aku gitu yang kemudian mengecewakan elemen gitu. Gitu sih. Thank you Christophorus, pertanyaannya bagus banget. Oke. Semakin intens ya. Oke, so next question. Apa ya? Dari @galihasmoro. Apa pandangan kamu soal toxic positivity? Nah, kita udah mulai deket nih. Jadi soal toxic positivity. Nah, soal toxic positivity aku mau cerita nih. Aku waktu dulu tahun 2019 aku sempat kerja di salah satu startup. Nah, di situ aku sebagai fresh grad yang belum tahu apa-apa gitu. Aku ditugaskan lah untuk mengerjakan A misalkan gitu ya, let's say. Terus kemudian senior-senior aku karena tahu aku anak baru, kemudian mereka nih ngomong kayak gini, "Hai Niko gitu, boleh dong bantuin kerjaan kita yang kayak gini, tolong bantuin aja, aku kasih tahu deh kayak gini 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 gini, kan lumayan kamu ngerjain A tapi kemudian kamu bisa expand pengetahuan kamu untuk mengerjakan B gitu." Nah, ini nih yang suka tricky nih kalau kalian anak-anak, sebagai anak-anak baru di kantor nih, kayak ngerasa kayak mau nolak sungkan tapi nggak nolak juga, bukan kerjaan kita dan berat banget, jadi akhirnya ya udahlah kita iyain aja. Nah kemudian hal ini nih yang kemudian membuat menurut aku ini menjadi my turning point gitu, sampai di satu momen aku merasa hal ini tuh terbebani sekali gitu loh. Aku nggak bisa ngerjain ini lagi karena kerjaan aku udah numpuk gitu. Tapi aku mau ngomong juga aku sungkan gitu, karena ini kan senior gitu, karena ya budaya jeleknya Indonesia adalah budaya kerja di Indonesia masih sangat senior oriented banget nih gitu teman-teman. Nah kemudian akhirnya sampai aku ditegur gitu, dibilang sama atasan aku, "Halo Niko, masa kamu gini aja nggak bisa gitu? Kamu yakin deh kamu pasti bisa, kamu tuh pinter. Ini aku ajarin caranya gini 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 gini. Pasti bisa deh, nanti ini tuh supaya kamu latihan juga. Siapa tahu nanti kamu kemudian dipromosi untuk bisa naik jabatan langsung gitu dalam setahun." Nah, yang namanya toxic positivity itu hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi nggak selamanya hal positif atau semangat yang diberikan teman-teman lain untuk menyemangati kita adalah hal yang positif gitu. Kadang hal yang positif itu juga bisa tergolong toxic seperti tadi gitu.
Nah, cara cari taunya gimana sih? Ya ketika kita sudah merasa bahwa oh ini adalah momen kita harus berhenti gitu. Ini adalah momen bahwa kita harus bisa merenungkan diri gitu dan stop gitu. Cari waktu untuk berhenti. Nah, menurut aku ketika ada orang yang menyemangati tapi dengan kasus ingin menjatuhkan atau memanfaatkan, ya that's it. That's the toxic positivity gitu. Dan jujur hal ini tuh berbahaya banget gitu untuk kesehatan mental gitu. Iya, kesehatan mental. Nih, pantengin terus ya Instagramnya Blue Squad @senyum_santuy ini. Kita bakal share banyak banget soal eh, tentang hal mental issue, mental health dan cara mengatasinya nih. Ya, mumpung sekalian ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi gitu, bisa banget toxic positive itu tuh kemudian mengaitkan dengan mental health karena waktu itu aku juga kena gitu gara-gara itu kemudian aku jadi depresi gitu, depression. Cuman di saat itu aku menemukan metode lain atau hal lain yang kemudian aku membuat aku semangat, yaitu apa? Dengan belajar panahan gitu. Nah, salah satu untuk hal positif untuk mengatasi depresi itu sendiri adalah dengan olahraga nih, karena yang namanya jiwa dan raga itu tidak bisa dipisahkan gitu teman-teman. Jadi ketika kita sehat secara raga, maka kita juga harus sehat secara mental, dan begitu juga sebaliknya gitu, nggak bisa cuma salah satu doang gitu. Jadi kedua hal itu tuh sangat penting gitu, karena kalau kita nggak jaga bisa aja gitu kita tiba-tiba masuk ke black hole, kemudian kita mengenal hal yang jelek-jelek kayak rokok, kemudian narkoba. Rokok itu hal yang bener-bener nggak boleh ya, harus banget dijauhin karena ya itu dalam jangka panjang tuh bisa menyebabkan penyakit yang macam-macam, kemudian juga hipertensi, penyakit yang serem, apalagi masa COVID-19 kayak gini nih. Kayak serem banget lah kalau kita pengidap rokok kemudian kita COVID-19 gitu kan ya. Bentar ya. Nah, eh, salah satunya adalah dengan berolahraga tadi gitu. Karena ya namanya nikotin gitu. Rokok itu kan punya kandungan nikotin. Nikotin itu sangat candu banget gitu teman-teman. Daripada ngisep nikotin yang manis, mending ngeliat senyum Niko aja yang manis ya nggak? Senyum Niko lebih adiktif dari nikotin teman-teman. Oke, canda-canda. Aduh, aku narsis banget nih kayaknya. Oke, let's moving on to next question. Dengar-dengar Niko bisa dancing ya? Brian Petrelli. Tanggapannya apa sih soal toxic masculinity nih yang melihat cowok menari sebagai flaws dari seorang pria maskulin atau tidak? Wah, ini pertanyaan yang seru juga nih ya Brian. Thanks Brian for asking. Jadi jawaban aku cuma satu, senyumin aja. Senyumin aja gitu. Ketika ada orang bilang kayak, ih kok cowok begini, kok cewek begitu, kok kamu begini, kan seharusnya seperti ini. Nggak perlu ditanggepin, cukup senyumin aja, kasih lihat ke mereka bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membawakan prestasi, dan kita bisa perlihatkan bahwa oh I can be better dengan melakukan hal ini, dan this is me gitu, dan ini ada hal positif, jadi kalian nggak perlu malu gitu. Jadi nggak perlu kemudian ribut, kirim-kirim head comment gitu, ya nggak banget gitu. Kalau kita nggak balas hal negatif dengan hal negatif, ya nggak akan ada selesainya gitu. Jadi cukup disenyumin aja gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan dari @fajar Triperdana nih. Quotes bahasa asing apa nih yang Anda ingat dan menjadi salah satu support system hingga saat ini? Oke, aku punya dua quotes yang selalu aku pegang nih sampai sekarang nih. Yang pertama itu aku dapat dari drama nih. Nah, jadi Korean drama ini tuh nggak cuman tentang cinta-cintaan aja nih. Banyak kok Korean drama yang bisa bahas soal mental issue, kemudian soal career, investment, jadi hal-hal positif banyak. Dan ini aku dapat. 지금도 늦지 않았습니다. 예전에 할아버지가 발레리나 배우는 것 그랬듯 여러분도 할 수 있도록. Jadi artinya adalah kalau kakek sekarang itu belum terlambat gitu. Belum terlambat sama sekali. Kalau kakek umur 70 tahun aja bisa belajar balet gitu, maka ya kamu juga bisa gitu. Jadi kayak ini tuh memberikan aku motivasi gitu. Nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru. Nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai namanya hidup sehat gitu. Hidup sehat dengan lebih dini. Nggak ada. Dan kita nggak perlu takut untuk belajar sesuatu yang baru dan memulai dari awal gitu. Karena semua orang akan memulai dari nol gitu. Jadi ya selama kita punya niat dan kita berani, apapun itu kita harus lalui itu. Dan itu jadi salah satu yang kunci pegangan aku untuk bisa belajar bahasa-bahasa lain gitu sekarang selain Korea. Salah satunya Spanyol nih. Aku kebetulan punya nih quotes dari Spanyol nih. Nih aku bacain ya. Quien bien quiera a Pedro, no ate mala a su pero. Jadi artinya itu adalah kalau misalkan kamu cinta sama Pedro, maka kamu juga nggak bakal menyakiti hewan peliharaan atau anjingnya gitu. Yang berarti ketika kita punya hati untuk melakukan sesuatu hal, kita nggak akan pernah malu gitu. Kita nggak akan pernah malu atau takut untuk bisa menyukai hal itu juga gitu.
Misalkan kayak aku suka banget sama belajar bahasa asing gitu, tapi aku nggak pernah takut atau malu ketika dijudge gitu, kayak kenapa harus belajar bahasa itu, kenapa aku harus begini ya, kenapa harus gitu. Aku nggak pernah takut gitu, karena aku punya hati di situ dan aku punya tujuan di situ. Jadi itu yang memberikan aku semangat gitu. Jadi dua quotes itu nih. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah nggak kerasa nih, udah memasuki 2 menit terakhir gitu. Nah, ke Kaji Hagizone, aku mau bacain the last question nih, bener-bener last question banget. Aku sengaja save ini untuk terakhir. Jadi pertanyaan dari @edj__. Kenapa tertarik dan antusias dengan bahasa asing selain bahasa Inggris, dan adakah bahasa asing lainnya yang ingin kamu kuasai selain yang sudah fasih? Oke, jadi tadi selain aku Korea, terus kemudian yo también puedo hablar español, terus juga selain bahasa English, apart from English, aku pengen pernah sebut juga di live aku bahwa aku pengen belajar bahasa isyarat. Well, bahasa isyarat itu bukan bahasa asing sebenarnya, tapi menurut aku itu bahasa yang menarik karena kita bisa pakai itu bukan cuma untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang tunarungu, itu kita juga bisa pakai ketika kita tidak bisa melakukan kontak langsung gitu. Misalkan kayak scuba diving, terus ketika kita ada di ruang hampa yang nggak ada suara sama sekali gitu, kita bisa pakai si bahasa isyarat itu sendiri, dan orang yang menguasai bahasa isyarat itu cenderung adalah orang yang jenius bisanya gitu. Nah, aku mau closing nih dengan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya aku tuh pernah ikut Asian Para Games in 2018, dan aku juga pernah dikasih pembekalan sedikit lah tentang bahasa isyarat gitu. Aku memang nggak fasih, aku nggak jago, tapi ini yang aku ingat nih ya. Jadi ya teman-teman, ini sekalian akan jadi closing aku ya. Oke, sejak Nah, jadi cuman segitu aja yang aku tahu. Jadi tadi aku ngomong kayak gini nih teman-teman, kurang lebih. Halo teman-teman, nama saya Nico Niko. Terima kasih sudah menonton live kita pada malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi kurang lebih itu sih aku sampaikan gitu teman-teman. Nah, jadi nggak kerasa nih, udah sekitar, wow, udah 30 menit pas aku Element Talks up close personal dengan aku Nicholas. So, sebelum kita selesai, aku mau umumin nih, the best question. Kira-kira siapa nih the best questionnya nih? Best question jatuh kepada at Critical Pageantry. Wah, selamat ya at Critical Pageantry. Nah, nanti sehabis Elemen Talks ini selesai, kamu akan dikontak langsung nih sama tim Elemen lewat direct message nih. Pastiin DM-nya dibuka dan gak delete ya. Nah, oh ya teman-teman, satu lagi. Jadi Kamis ini tanggal 10 itu kami dari Blue Squad bakal ngadain ngomel nih, atau ngobrolin tentang mental health soal anxiety nih. Nah, jangan lupa ya ditonton tanggal 10 Juni jam 20.30 setelah Elemen Talks nih. Di IG-nya Senyum Santuy nih, senyum_santuy. Jangan lupa ya ditonton dan ditunggu. Nah, terima kasih teman-teman. See you on the next session. Bye-bye. 감사합니다.